Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, seperti biasa diobrolin aja. Kali ini kita punya tamu yang spesial banget. Nah, kebetulan udah ada nih Teh Safira. Mungkin teman-teman juga udah lihat ya dari posternya posting. Nah, ini teman-teman Teh Safira udah join sama kita. Nah, ini udah sebentar lagi Teh Safira udah bakal join sama kita buat ngobrol-ngobrol banyak. Halo Teh Safira. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Ternyata ya memang Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik. Sekarang gimana nih? Berarti di rumah ya? Masih di rumah ya? Ya aku di rumah aja karena kita semua juga kan harus di rumah aja kak. Bener banget. Syukurlah kalau kayak gitu. Seneng banget malam ini Kak Safira, aku, Anggi, Head of Community Development-nya Posting bisa nemenin Kak Safira ya sama teman-teman Posting dan teman-teman Kak Safira juga buat ngobrol tentang pendidikan terutama di masa-masa sekarang ini diobrolin ajanya Posting. Makasih banyak ya Kak Safira udah join sama kita. Aku juga yang terima kasih kepada kakak dan tim posting. Keren banget. Aku lihat riwayat live sebelumnya keren-keren banget ya kak. Jadi sebelumnya Kayak tadi ngepoin dulu ya. Kak Indra Aziz, terus juga konten creator hits, terus artis-artis juga banyak. Jadi aku izin belajar juga ya di sini teman-teman. Saling sharing. Memangnya belum apa-apa tuh udah kayak udah banyak banget nih ilmunya teman-teman. Nah, Waduh, iya, keren Kak Safira, kita juga mau ngucapin terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah join. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat Nah Project sama Kesatu.co karena kedua pihak ini mereka juga ikut mendukung obrolin aja Posting. Jadi itulah kenapa kita bisa banyak undang sosok-sosok seperti Kak Safira ini, milenial-milenial yang luar biasa inspiratif lah. Insya Allah ya. insya Allah, insya Allah. Nah, teman-teman selamat datang ya semuanya. Kak Syafira, gimana nih sejauh ini di rumah ajanya? Udah sampai level apa? Kalau tadi teman-teman katanya ada yang udah sampai level cocok tanam, ada yang sampai level masak, atau jangan-jangan level nulis buku nih? Oke, oke. Sebelumnya halo semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam. Aku Safira. Dan makasih juga nih untuk posting atas waktu dan undangannya. So di level rumah aja aku mungkin level kayak tersetres kali ya kak. Jujur karena aku anaknya sering banget keluar kak, kayak untuk rapat, buat hangout sama teman-teman. Terus juga alhamdulillah setiap minggu at least 1 atau 2 ada undangan pembicara ke tiap kota untuk sharing, untuk mengisi materi dan lain-lain. Jadi kayak full sebulanan ini kayak lockdown di rumah, nggak kemana-mana. Jujur kayak kangen orang-orang gitu loh. Jadi bete sih jujur. Pasti teman-teman juga banyak juga sih yang bete. Cuman kayak masih berusaha tetap produktif buat ngelakuin apa yang bisa dilakuin. Salah satunya aku bikin seminar online di platform aku yaitu Super Seminar Safira Youth Empowerment yang insya Allah bakalan diadain tanggal 21 April ini. Dan dari dana yang masuk itu insya Allah bakal kita belikan sembako sama masker yang bakal aku bagi-bagi langsung ke jalanan buat pedagang kaki lima dan buat orang-orang yang masih harus fighting di jalan nih, kayak gitu sih kak. Wah, Kak Safira tuh keren banget. Jadi, walaupun di rumah aja, tetap berusaha untuk seproduktif mungkin ya. Insya Allah, dan pasti teman-teman juga yang di sini semangat semua. Safira, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan nih malam ini, terutama di masa-masa lockdown ini, di masa-masa karantina gitu kan, karena bagaimanapun pasti ada dampak ya kan. Tadi juga dengar dari Kak Safira, wah ternyata terdampak juga ya kita juga gitu cara kita. Iya, ya nggak sih, jadi kayak kangen sama teman-teman semuanya gitu. Tapi sebelumnya nih teman-teman, Kak Safira ini adalah pendiri dari beasiswa 10.000 dan juga mahasiswa berprestasi nasional 2019 ya kak ya. Ya, alhamdulillah. Keren banget sih itu. Kalau nggak salah Kak Sakira itu dari jurusan ilmu komunikasi ya. Iya Ya, komunikasi IPB. ya angkatan 2016 dan baru lulus November 2019 kemarin kak. Wow, jadi ini baru banget lulus ya. Fresh Kayaknya baru. graduate. Iya fresh graduate.
Lagi Iya. fresh-freshnya banget nih teman-teman. Nah, kalau dilihat-lihat Kak Syafira ini kan dari jurusan ilmu komunikasi, tapi bergerak di bidang pendidikan itu kok bisa Kak Syafira? Maksudnya kayak gimana gitu awalnya? Kenapa Kak Syafira begitu concern gitu perhatian sama sama dunia pendidikan sampai bisa mendirikan beasiswa 10.000? Mungkin bisa diceritain juga tuh gimana sih awalnya bisa terbentuk beasiswa 10.000? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Sebenarnya it's a very long story, cuman aku bakal buat kayak sesingkat mungkin. Intinya kakak, dari dulu tuh aku adalah anak yang fighting untuk sekedar bisa sekolah. Kayak aku harus berjualan untuk sekedar beli buku paket, sekedar buat beli buku LKS, terus kayak sering banget dipanggil ke ruang BK bolak-balik karena belum bayar SPP dan lain sebagainya. Pokoknya dari aku SD aku tuh struggling itu cuma buat sekedar bisa sekolah Kak. Dan alhamdulillah, tapi kayak struggling itu menjadi motivasi aku untuk kayak meraih pendidikan setinggi-tingginya karena aku percaya bahwa education is the most powerful weapon which we can use to change the world ya kan. Dan aku ngerasa semua bidang ilmu itu cocok banget masuk pendidikan. Nah, dan aku relatekan kepada skill aku, mungkin kepada passionku itu lebih ke arah public speaking. So I choose communication major. Aku pilih jurusan komunikasi karena aku suka di sana. Dan kenapa aku bisa bikin yayasan? Karena setelah kuliah, aku bisa kuliah di IPB itu pakai uang beasiswa Kak dari Permata Bank Syariah. Dan kalau misalnya nggak dapat beasiswa itu mungkin aku nggak bisa kuliah karena keterbatasan biaya kan. Setelah bisa kuliah aku jadi ngerasa oh aku bisa kuliah nih karena kesempatan dan berkah yang dibantu sama orang lain nih dan aku nggak mau sia-siain itu. So ketika aku duduk di bangku kuliah aku benar-benar maksimalin waktu kuliah sebaik-baiknya dan aku ngelihat teman-temanku yang punya potensi udah dari semester 1 untuk aku ajak yuk kita bikin yayasan biar kita bisa bantu orang-orang di luar sana Itu yang juga semester 1 ya? iya yang juga kesulitan kayak di bidang pendidikan. Kayak dari semester 1 tuh aku udah bidik ke orang-orangnya gitu. Jadi awalnya aku nggak langsung bikin yayasan, tapi aku bikin ajang International Youth Summit gitu. Namanya Exchange Hamada. Yang waktu itu kita ngeberangkatin lebih dari 100 pelajar ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Dan itu aku bangun dari itu dari mana Kak uangnya? dari uang pendaftaran, dari sponsorship, dari kerjasama, dari donatur, pokoknya kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan lancar, berjalan sukses, sampai kita juga nge-guide influencer, waktu itu kayak Abel Cantika, kakak kenal gak? Iya, terus speakernya juga salah satunya Tasya Kamila, pas event ke Australia, terus Skinny Fabs, dan lain-lain kayak sebelum kasus. jadi waktu itu antusiasmenya bagus banget, dan kita ngedapetin total dana yang banyak dari event itu dan akhirnya aku tekadkan surplus dari program aku bangun yayasan yang bertujuan buat bantu teman-teman di luar sana yang punya latar belakang sama kayak aku yang sulit di bidang pendidikan. So alhamdulillah semester 3 bermodalkan 10 juta rupiah untuk pembangunan yayasan, aku dan 7 orang temanku beserta 2.000 volunteers yang aku punya dari yayasan itu udah bisa menghasilkan dan menyalurkan bantuan pendidikan lebih dari 1,1 miliar rupiah hingga saat ini. Itu bisa jadi 1,1 miliar 1 rupiah. miliar rupiah ya di bidang pendidikan, alhamdulillah. Keren banget. Teman-teman, ini aku mau kasih sedikit highlight ya dari mungkin ini baru 10 menit Kak. Kita baru 10 menit ngobrol tapi aku udah bisa menarik kayak inspirasi dari Kak Safira di sini kayak it doesn't matter how much we have, tapi kalau kita niatkan itu untuk membantu orang lain, insya Allah semuanya akan dilancarin gitu ya nggak sih Kak? Betul banget Kak. Iya. Dan kenapa kayak namanya 10.000 Kak? Iya, kenapa tuh? Mungkin orang-orang ngira yang namanya donatur tuh orang-orang kaya, filantropi yang bisa berdonasi puluhan bahkan ratusan juta. Tapi sebenarnya enggak loh teman-teman, kita semua berpotensi untuk jadi malaikat baik yang membantu orang-orang di luar sana hanya dengan nominal kecil yang kita punya, yaitu 10.000. So we don't have to be a billionaire to make an impact kayak gitu. Jadi intinya poin yang mau aku kasih ke orang-orang. Don't wait to be a millionaire to have an impact. Bener banget Kak. Jadi kayak sekecil apapun it does matter ya.
Wah, Iya. jadi itu sedikit cerita tentang beasiswa 10.000. Kenapa awalnya Kak Syafira bisa membentuk beasiswa ini ya Kak ya. Terus dengar-dengar nih beasiswa 10.000 ini juga sekarang udah jadi education platform. Nggak cuma beasiswa aja, tapi banyak banget juga programnya. Udah ada di 15 kota ya, kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah. Wah, Kalau boleh. volunteers kita 15 kota, Kak. Tapi kalau uh, pendaftar dari setiap program kita benar-benar seluruh kota, kayak dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga. Total udah 10 negara yang berpartisipasi. Wah, 10 negara. Hebat. Keren banget teman-teman. Jadi nggak cuma di Indonesia aja kayak dan aku bisa ngeliat di sini kalau Kak Syafira itu mencoba untuk ngajak teman-teman yang lain juga untuk sama-sama berbuat baik gitu. Jadi semua itu bukan buat diri kita sendiri, tapi kayak empower teman yang lain juga ya. Ya, Emang empowerment. iya, emang itu cita-cita Kak Syafira dari dulu ya. Ya, apa ya, Kak? Karena pokoknya prinsip hidupku satu, semua orang punya jatah gagal kan, dan habiskan jatah gagal kita di masa muda. Jadi kalau misalnya kita punya masa muda yang bisa kita kontribusikan banyak hal untuk kebaikan, ya kenapa enggak? Karena belum tentu kita bisa melakukan ini semua di masa tua dengan prioritas yang udah banyak, dengan kesibukan yang udah menjadi-jadi gitu. Jadi yuk kita buat baik nih, dan kita kumpulin orang-orang baik, karena kita nggak bisa kerjain itu semua sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus bergandengan tangan, sehingga setiap permasalahan di bangsa ini kita bukan cuma jadi generasi yang mengutuk kegelapan, tapi kita bisa bersama-sama menjadi generasi yang menyalakan lilin-lilin kebaikan gitu. Wah, banget. Tadi sih ada yang aku suka banget. Semuanya aku suka sih. Cuma tadi ada yang aku ingat banget. Tadi kakak bilang habiskan jatah gagal kita waktu masih muda. Jadi kita harus tetap take risk, kolaborasi kayak sekarang Kak Syafira sama Posting. Mungkin nanti kedepannya ya teman-teman juga sekarang bisa ikuti juga kegiatan-kegiatan Kak Syafira. Jadi nanti bisa sama-sama berbuat baik juga. Wah, keren banget Kak. Um, Kak Syafira, ini kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang nonton ya. Ini ada dari Kak Ahmad nih. Kak Syafira, caranya jadi mahasiswa berprestasi gimana? Nah, ini masih hangat juga kan tahun kemarin ya, jadi mahasiswa berprestasi nasional. Hebat sekali. Nah, ini gimana nih Kak Syafira caranya untuk jadi mahasiswa berprestasi? Oke, halo Ahmad, salam kenal. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara jadi mahasiswa berprestasi, sebenarnya ini aku sering dapat pertanyaan ini, Kak. Tapi jujur aku bingung cara jawabnya gimana. Karena sebenarnya Ahmad, aku nggak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi sosok itu. Nah, jadi ketika emang kuliah, aku niatkan diri serius di bidang akademik, tapi juga harus tetap bisa ngembangin potensi diri di luar bidang akademik, dengan organisasi, dengan kita aktif bikin apapun itu, pokoknya bisa menunjang skill kita, lingkungan kita, dan sebagainya berdasarkan bidang ilmu kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau jadi mahasiswa berprestasi, kunci utama satu, follow your passion. Kamu harus tahu dulu apa itu passion kamu, Ahmad. Kamu bener-bener gali. Kalau udah tahu, kembangkan. Kalau belum tahu, cari secepat mungkin. Terus kedua, kamu mulai ikut-ikut lomba, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional, karena itu dinilai menjadi salah satu kriteria untuk mahasiswa berprestasi. Ketiga, kamu persiapkan diri kamu dalam skill bahasa Inggris, karena mahasiswa berprestasi salah satu poin penilaian besarnya adalah di bahasa Inggris. Nanti kamu akan banyak dituntut untuk menulis, membaca, berbicara dalam bahasa Inggris oleh native speaker langsung. Kayak jadi it will challenging but it will be fun kalau misalnya kamu enjoy ngejalaninnya. Terus keempat, kamu mulai kayak concern di bidang persiapan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi, datangin akademik, cari tahu pendaftarannya kapan, kriterianya apa aja, terus mulai ikutin dengan serius. Kalau misalnya emang kamu mau jadi mahasiswa berprestasi, ketika pendaftaran daftar dan yaudah do your best di sana. Dan salah satu juga kalau nggak salah yang jadi pertimbangan adalah IPK. Kalau di IPB sendiri minimal 3,2 Kak, cuman aku nggak tahu, kayaknya tiap kampus itu beda-beda. Beda-beda ya. Tapi yang paling penting dari keseluruhan itu semua adalah ketika kamu menjadi mahasiswa berprestasi,
atau mendaftarkan diri menjadi mahasiswa berprestasi, kamu harus mempersiapkan KTI, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, KTI kamu harus relate nih sama jurusan kamu. Kayak contoh, kamu jurusan teknik, KTI kamu harus relate banget sama jurusan teknik. Dan dari KTI kamu, apa yang bisa kamu bawa untuk setidaknya menyelesaikan atau menguraikan permasalahan yang lagi ada di bangsa kita saat ini gitu. Intinya, gimana caranya KTI kita jadi solusi atas permasalahan bangsa. Dan itu poin yang paling besar di mahasiswa berprestasi, baik penilaian kampus maupun ke tahap tingkat nasional. Dan kalau emang kamu mau daftar, good luck, semoga hasilnya yang terbaik. Semangat ya, Ahmad, semoga bisa jadi mahasiswa berprestasi 2020. Banget Kak, dan mahasiswa berprestasi kemarin yang kakak ikuti akhirnya bisa mengantarkan Kak Syafira ini diskusi langsung sama Mas Menteri ya. Wah, gimana tuh perasaannya? Dak dikduk ser. By the way guys, aku punya fun fact nih biar nggak terlalu gimana, ya. Gimana Kak? Pak Nadiem Makarim mukanya mulus banget. Asli. Aku hampir mau nanya skincare-nya di atas panggung. Tuh kayak benar-benar glowing gitu guys. Dan jadi sama kita lihat dari foto ternyata aslinya lebih glowing ya Kak ya. Glowing banget. Nggak ngerti lagi, cewek aja kayak minder gitu ya. Tapi so far seru banget Kak diskusinya, kayak beliau menteri tapi beliau juga kelihatan banget mau mendengarkan gitu. Kan aku kayak cuman mahasiswa biasa ya, dan banyak juga di situ mahasiswa, tapi beliau tuh tipikal yang benar-benar mau tahu apa sih keresahan mahasiswa, apa sih pandangan mahasiswa terhadap program yang mau dicanangkan, dan dia pendengar yang baik sih yang aku lihat. So selama jalannya diskusi awalnya deg-degan karena bocoran sedikit, materi yang aku harus diskusikan adalah materi yang asing banget buat aku. Tapi setelah aku nyimak, aku benar-benar cerna, akhirnya aku paham poin yang bisa aku bahas di mana, dan ya udah aku diskusi, dan ternyata enjoy, seru banget, terus kayak ngalir banget, dan di akhir juga outputnya bagus sih, apa yang kita diskusikan di situ benar-benar direalisasikan, kayak bukan formalitas doang gitu. Keren ya, jadi dari beasiswa ribut yang awalnya memang ya Kak Syafira inisiasi sendiri, mengantarkan Kak Syafira juga jadi mahasiswa berprestasi nasional, ketemu Mas Menteri secara langsung. Mungkin tapi kemarin nggak nanya kan skincare-nya apa? Enggak, ya pengen aku DM gitu Kak, karena shining, shimmering, and splendid. Menurut Kak Syafira ini gimana caranya memaksimalkan peran sebagai murid, sebagai mahasiswa di masa-masa seperti ini nih? Jujur aku nggak begitu bisa merasakan dampak COVID-19 ini terhadap perkuliahan. Makanya aku sharing sama adik aku, Bill, apa sih yang paling lu rasain nih buat sebagai siswa karena adanya COVID-19? Wah, langsung dia nyerocos dari A sampai Z, kayaknya itu unek-unek dari hati. Kayaknya dia dari unek-unek. Ya, wah, langsung dia ngomong, wah, bete banget Kak, tugas jadi banyak, katanya. Pertama katanya tugas jadi banyak banget dalam segi setiap mata pelajaran, jadi katanya tugasnya makin gila-gilaan. Terus kedua, jadi kurang efektif pembelajarannya, karena tetap paling efektif kan tatap muka ya Kak. Terus ketiga, mempengaruhi semangat juga, karena kalau misalnya ke sekolah kan kita bisa ngeliat teman-teman kita, ketika kita malas, teman-teman yang semangat ikutan semangat gitu. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada guru ini gitu yang ngeliat ya kan, jadi kayak sambil tiduran, kayak scroll lagi. Jadi terus juga dari segi yang paling berdampak, kata adik aku Sabil, semua timeline jadi mulur Kak. Kayak contoh, ya UTBK jadi mulur, terus kayak UN nggak jadi. Ya, UN ditiadakan. Terus pokoknya tanggal-tanggal penting semuanya jadi mulur, dan belum pasti kapan akan diadakannya lagi gitu ya kan, ya belum ada tanggal pasti kayak gitu. Terus poin yang paling aku highlight dari adik aku adalah katanya dia ngerasa sebagai kelas 12 vibes yang keharuan seharusnya. Oh, dia kelas 12 ya? Iya, kayak vibes yang dia bilang yang seharusnya dia tuh saling nyemangatin di sekolah, kayak udah mulai foto buku tahunan, kayak udah seru-seruan ketika kelulusan, mungkin coret-coret seragam kan anak-anak pada umumnya, meskipun aku belum enggak, tapi kayak mungkin dia mau melakukan hal itu. Terus kayak ketika lulus bareng-bareng sama-sama pelukan, yang kayak gitu-gitu tuh dia kehilangan vibes itu Kak, dan katanya jujur sedih sih, kayak nggak ada yang
bakal nyangka kan akan kayak gini. Tapi balik lagi, aku bilang ya ini Bill, namanya hidup, nggak ada yang bisa kita prediksikan, dan kita harus selalu siap terhadap perubahan, terhadap dunia ini yang sangat dinamis dan fluktuatif. Ya kita harus punya solusi dari setiap permasalahan, aku ngomong gitu. Jadi hal yang harus lebih dipersiapkan dalam segi mahasiswa, dalam segi siswa atau siapapun yang sedang berjuang di kondisi seperti ini adalah pertama kuatkan mental sih Kak. Benar-benar kuatin mental dulu teman-teman, jangan ngedown, jangan stres, banyak berdoa, yakinlah bahwa ini pasti akan berlalu, seperti kata lagu badai pasti berlalu. Jadi kuatin mental, karena insya Allah kalau mental kita kuat itu akan mempengaruhi kepikiran kita, dan pikiran kita yang sehat juga akan menjadikan jasmani kita juga ikutan sehat, dan insya Allah kita terhindar dari penyakit itu. Terus kedua, bangun motivasi lebih di saat seperti ini. Mungkin banyak plan kita yang kegeser, mungkin banyak target-target yang harusnya bulan ini jadi mulur, atau target hidup juga yang jadinya nggak tahu harus kayak gimana. Kuatin motivasi dan langsung cari solusinya apa. Kayak contoh, aku bulan ini Kak ada 6 undangan pembicara di tiap-tiap kota, dan aku udah ngeplotin Kak, alhamdulillah keuntungan dari tiap-tiap program ini mau aku alihkan untuk sekolah adik aku, mau aku alihkan untuk renovasi rumah aku, mau aku alihkan untuk biaya masa depan aku dan lain-lain. Tapi kan wah, otomatis langsung nol, benar-benar nol. Dan ya udah, kita jangan menyerah terhadap keadaan, terus mikir ya udah harus ngapain, terus bikin kegiatan-kegiatan lain kayak juga bisa menjadikan pemasukan, bisa tetap produktif dan lain-lainnya. Terus yang terakhir, dalam segi mahasiswa di kondisi kayak gini, ketiga adalah manfaatkan waktu ketika kuliah online, teman-teman. Jangan banyak matiin kamera terus kalian scrolling IG ketika dosen ngejelasin. Like gitu Kak katanya. Ya, jangan jangan mencepelekan, karena aku banyak banget ngeliat snapgram teman-temanku yang kuliah online, dia matiin handphone terus kayak dia maskeran, terus kayak dia luluran, kayak maksudnya, dan belum tentu dia fokus. Kayak teman-teman please anggap aja itu kuliah beneran, karena itu bakal ngefek ke kitanya juga. Udah mah situasi kayak gini, kita nggak mau jadi pendengar yang baik, kita nggak mau serius belajar, dan kita nggak bisa ngeprediksin masa depan bakalan kayak gimana. Ya terus ketika nanti makin berantakan, kita mau rely on sama siapa gitu kalau bukan sama diri kita sendiri. Jadi please maksimalin waktu ketika kuliah itu dengan serius, dengan sebaik-baiknya, dan tetap hargai dosen siapapun yang sedang menjelaskan dengan mendengarkan dengan baik. Itu sih. Betul Kak, jadi jadilah pendengar yang baik ya dalam situasi seperti ini. Jadi mungkin semuanya juga ini masa-masa sulit ya Kak ya buat semuanya, tapi pasti ada saja yang bisa kita lakukan. Tadi kata Kak Syafira, mikil gitu. Mikil, kok jadi mikir pikirin apa yang bisa kita lakukan. Bisa jadi yang bisa kita lakukan itu hanya ya udah dengerin dosen ketika ngomong. Tugas banyak ya udah kerjain sambil nyambat mungkin dalam hati. Iya. Siapa tahu, dan teman-teman yang angkatan 2020 ini Kak, menurut aku ini kayak mereka angkatan yang luar biasa nggak sih? Kayak angkatan ini akan dikenang sebagai angkatan yang bukan angkatan corona ya, angkatan yang paling kuat. Paling kuat. Jadi kalian anak-anak angkatan 2020, kalian angkatan strong ya. Kami bangga sama kalian. Tadi ada yang bilang Kak Syafira mirip mantan aku, katanya. Mohon maaf. Bapak kayaknya belum move on ya. Nah, ini tadi yang kelas 12 nih Kak. Untuk pesan, mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kelas 12 yang mungkin kemarin belum berkesempatan masuk lewat jalur SNMPTN. Ada nggak kayak pesan-pesan buat mereka? Halo semua teman-teman yang mungkin belum rezeki lolos di SNMPTN, tetap semangat dan jangan bersedih, karena aku pun dulu juga gagal di SNMPTN. Di kampus dan jurusan impianku, yaitu aku pengen banget komunikasi UI Kak, dan aku ditolak, bahkan bukan cuma SNMPTN guys, tapi juga SBMPTN dan SIMAK UI. Dua-duanya ya. Aku 3 kali ditolak untuk komunikasi yang di kampus aku mau banget. Tapi ya ternyata aku meyakini satu hal teman-teman, bahwa we can plan but Allah is the best planner. Jadi kita bisa berencana, tapi Allah adalah sebaik-baiknya perencana.
Dan rencanaku pada saat itu, alhamdulillah aku kepilih untuk lolos ke jurusan komunikasi IPB lewat jalur rapot tanpa tes. Nah, jadi akhirnya aku jalani kuliah di IPB di kampus yang sebenarnya dari dulu nggak pernah aku lirik, Kak. Tapi ya aku yang bikin aku kuat di situ adalah salah satu quotes dari Ali bin Abi Thalib, katanya gini, jika aku menginginkan sesuatu dan Allah mengabulkannya, maka aku akan bersyukur 1 kali. Tetapi jika aku meminta sesuatu dan Allah tidak mengabulkannya, maka aku akan bersyukur 10 kali. Karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua adalah pilihan Allah. Jadi yang bikin aku struggling dan tetap ya udah jalanin aja kuliah di komunikasi IPB, ya karena aku yakin itu pilihan Allah. Jadi apa yang membuat aku ragu gitu sama pilihan Allah. Akhirnya aku survive, aku berjuang, dan aku tetap do your best di sana. Dan akhirnya alhamdulillah lewat IPB banyak jalur yang terbuka, teman-teman, yang mungkin gak aku dapetin ketika aku keterima di UI gitu. Jadi intinya tetap semangat buat yang gak lulus SNMPTN, dan kalau misalnya kalian masih mau coba di SBMPTN dan ujian mandiri, silahkan maksimalkan waktu yang ada untuk benar-benar belajar. Ketika keterima nanti selamat, tetapi jika belum keterima nanti jangan bersedih, percayalah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana, dan kita semua udah ditakdirkan, dan kita punya takdirnya masing-masing untuk bisa belajar dimanapun itu. Karena yang terpenting bukan di mana kita kuliah, tapi gimana kita kuliah. Dan kita bisa jadi sukses dimanapun kita berada, asal kita tetap mau belajar, tetap rendah hati, haus akan ilmu, dan ya udah mau memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk menjadi versi diri kita yang selalu lebih baik tiap harinya. Di applause tapi nggak kelihatan di muka. Oh iya. Jadi sit down applause aja. Sit down applause ya. Boleh so. Syafira setuju nggak kalau misalnya Indonesia terapin aja tuh daring, pembelajaran daring. Jadi nanti setelah karantina ini pembelajarannya diubah dari tatap muka ke daring. Itu Kak Syafira setuju atau nggak? Ini menurut aku pertanyaannya menarik sih. Oke teman-teman, kalau kita lihat ke negara-negara maju lainnya, banyak banget kok negara-negara yang udah mengimplementasikan sistem daring ini untuk mata kuliah atau mata pelajaran khusus. Dan mereka semua dibekali kayak tab buat tetap belajar, baik itu di kelas ataupun di rumah masing-masing, tapi sistemnya daring gitu teman-teman. Jadi kalau aku sih setuju, cuman harus diimbangi oleh banyak hal ya Kak, karena kan gak semua wilayah di Indonesia itu punya koneksi internet yang baik. Betul. Terus juga ya, dan gak semua orang punya fasilitas seperti handphone yang memadai untuk belajar. Karena nggak bisa kita pungkiri Indonesia kan masih negara berkembang ya teman-teman. Untuk daerah, untuk daerah, apalagi untuk daerah 3T atau pedalaman, aku beberapa kali pengabdian masyarakat dari beasiswa 10.000 itu jujur Kak, ya Allah, nyari sinyal benar-benar kayak di film-film yang ngangkat handphone sampai ke atas pohon. Sesusah itu cari sinyal. Jadi kayak mungkin kalau di kota-kota besar nggak apa-apa, tapi nggak full daring sih Kak. Jadi mungkin beberapa mata pelajaran atau mata kuliah aja, dan tetap diimbangi oleh sistem controlling yang baik, sehingga dari segi anaknya nggak menyepelekan, dan dari segi gurunya juga tetap bisa memantau kualitas dari si anak gitu. Betul. Karena mungkin sekarang juga belum tentu semua guru menguasai ya Kak ya. Maksudnya mungkin tingkat penguasaannya belum bisa disamaratain, semuanya bisa mengikuti atau gimana. Dan yang terpenting juga mungkin ada poin-poin pendidikan yang lebih optimal dilakukan atau diberikan kalau kita bertatap muka. Ya nggak sih Kak? Benar. Dan kalau misalnya kalian punya rezeki lebih untuk berdonasi dan membantu sesama, please lakukan itu. Kayak aku ngeliat banyak gerakan orang kasih makan ke abang-abang ojol, kayak mereka pesan GrabFood tapi buat abang ojolnya, dan which is really good. Dan ya Indonesia butuh lebih banyak orang-orang yang kayak gitu, dan itu jauh sangat amat lebih berarti dibanding kita hanya mengkritisi itu sih. Keren banget Kak Syafira, makasih banget semuanya. Teman-teman juga makasih udah nonton. Nanti ini kita simpan biar teman-teman juga bisa tetap nonton. Kak Syafira, semoga makin sukses, semoga makin berkah.
tetap semangat ya buat semuanya, semoga lancar, semoga cita-citanya juga tercapai. Yeay. Kalau Sehat-sehat gitu, ya Kak, dan ya, teman-teman stay safe di rumah aja. ya. Dan Tuh katanya semoga Kak Syafira sering-sering sharing-sharing katanya. Insya Allah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi ya teman-teman. Jangan sampai kita semua kena. Karena ketika kita kena, bukan cuma kita yang bakalan sedih, orang-orang Betul. sekitar juga bakalan sedih, dan banyak yang akan juga terdampak. So jangan bandel, rajin cuci tangan, makan makanan yang bernutrisi, dan ikutin imbauan pemerintah. Sukses terus buat semuanya. Sukses juga buat Kak Syafira. Terima kasih semuanya. Nah, Kak Syafira, dengan demikian tadi berakhir sudahlah obrol-obrolin aja kita malam ini. Semoga bisa ketemu lagi ya. Kak Syafira sukses terus ya. Amin. Makasih juga posting. Sukses Ya. terus. Salam buat keluarga di rumah ya. Iya, siap. Ya semuanya, selamat malam. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ya, makasih semuanya.